Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumrianti dengan NIM H121160008 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Estimasi Nilai Bersyarat Berisiko dengan Metode Coppola-Frank menggunakan Korelasi Ross-Spearman di bawah bimbingan Ibu Anissa SSI MSI dan Ibu Dr. Trierna Herdiani SSI MSI. Dengan dosen penguji, Bapak Dr. Nirwan Ilyas MSI dan Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun dalam proposal penelitian ini terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, dan Bab 3 Metodologi Penelitian. Bab 1 Pendahuluan terdiri dari 5 subbagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, investasi menjadi salah satu cara yang banyak dilakukan untuk mencapai keuntungan di masa mendatang. Saham sebagai salah satu aset finansial menjadi alternatif banyak orang untuk melakukan investasi. Pertimbangan utama bagi pemilik dana atau investor dalam mengoptimalkan keputusan investasi adalah dengan memaksimumkan tingkat return pada risiko investasi tertentu. Risiko yaitu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, pembentukan portofolio saham ditujukan untuk memperoleh suatu investasi yang memberikan return optimal dengan risiko minimal. Untuk mengevaluasi saham-saham pembentuk portofolio, diperlukan adanya suatu metode yang dapat mengukur atau menganalisis risiko. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu Value at Risk atau VAR. VAR adalah suatu metode pengukuran risiko yang secara statistik mengestimasi kerugian yang mungkin terjadi atas suatu portofolio pada tingkat kepercayaan tertentu. Konsep yang sederhana dan kemudahan dalam perhitungan menjadikan VAR sebagai ukuran risiko yang umum digunakan dalam manajemen risiko finansial. Namun, VAR memiliki sejumlah kekurangan, yaitu VAR tidak memperhitungkan setiap kerugian yang melebihi VAR dan tidak bersifat subaditif. Sehingga, untuk mengatasi kekurangan metode VAR, dibutuhkan suatu metode yang disebut nilai bersyarat berisiko atau Conditional Value at Risk atau CVAR. CVAR merupakan metode pengukuran risiko yang memperhitungkan kerugian melebihi VAR. Hal ini ditunjukkan karena pada perhitungan CVAR mempertimbangkan hasil perhitungan VAR. Perhitungan risiko dengan CVAR memiliki keunggulan dengan hasil yang diperoleh lebih akurat serta dapat memberikan informasi seberapa besar kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi yang tidak dapat diatasi oleh VAR. Dalam mengukur risiko, seringkali harus memenuhi berbagai asumsi, diantaranya hubungan antar variabel linier dan berdistribusi normal. Namun, pada kenyataannya, data saham banyak ditemukan tidak berdistribusi normal, sehingga perhitungan risiko menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, dikembangkanlah metode VAR dengan pendekatan Coppola. Coppola merupakan metode statistika yang menunjukkan hubungan antar variabel dan metode yang tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Konsep Coppola pertama kali diperkenalkan oleh Sklar pada tahun 1959. Coppola-Frank merupakan salah satu sub-Coppola dari kelas Coppola Archimedean. Coppola-Frank merupakan Coppola yang memiliki tail dependensi atas dan bawah. Coppola-Frank cukup terkenal karena Coppola-Frank dapat menyatakan hubungan dependensi dalam positif maupun negatif, dan cakupan jarak dependensi yang diizinkan sangat luas. Nah, dalam penelitian ini, estimasi Coppola akan dilakukan dengan menggunakan korelasi Ross-Spearman. Korelasi Ross-Spearman merupakan korelasi yang didasarkan pada peringkat atau rang hasil pengamatan. Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait mengenai analisis risiko yaitu Darmawan pada tahun 2014 mengestimasi nilai value at risk portofolio menggunakan metode T-Coppola pada data indeks KLSC dan JKSE. Hidayati dan kawan-kawan pada tahun 2017 mengestimasi nilai conditional value at risk menggunakan fungsi Gaussian-Coppola untuk mengetahui risiko investasi pada portofolio saham Facebook dan Twitter. Dan pada tahun 2018, Handini dan kawan-kawan dalam penelitiannya,
Coppola Frank pada value at risk pembentukan portofolio bivariat pada kasus saham-saham perusahaan yang meraih predikat DIDX Top 10 Blue tahun 2017. Sehingga penelitian yang akan saya lakukan yaitu estimasi nilai bersyarat berisiko atau SIFAR dengan metode Coppola Frank menggunakan korelasi Ross-Spearman untuk mengetahui risiko investasi pada portofolio saham PT Aneka Tamban Tbk dan PT Adaro Energi Tbk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana mengestimasi parameter model Coppola Frank menggunakan korelasi Ross-Spearman pada data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro. Yang kedua, bagaimana nilai risiko dengan estimasi SIFAR dengan metode Coppola Frank pada data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro. Batasan masalah. Data yang digunakan adalah data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro periode 05 November 2018 sampai 04 November 2019. Adapun untuk estimasi VAR-nya dilakukan dengan metode simulasi Monte Carlo. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini terdiri atas dua yaitu, yang pertama, mendapatkan estimasi parameter model Coppola Frank menggunakan korelasi Ross-Spearman pada data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro. Yang kedua, mendapatkan nilai risiko yang diperoleh dari estimasi SIFAR menggunakan metode Coppola Frank pada data investasi harga penutupan saham PT Antam dan PT Adro. Adapun manfaat penelitiannya, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang statistika khususnya dalam mengestimasi SIFAR dengan metode Coppola Frank menggunakan korelasi Ross-Spearman. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya dan memberikan tambahan informasi kepada para investor sebagai pertimbangan dalam melakukan investasi. Bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari 10 subbagian yaitu nilai return saham, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, Coppola Archimedean, Coppola Frank, korelasi Ross-Spearman, value at risk, dan nilai bersyarat berisiko atau SIFAR. Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian terdiri dari 4 subbagian yaitu sumber data, identifikasi variabel, metode analisis, dan diagram alir. Sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data harga penutupan dari investasi saham harian PT Aneka Tambang Tbk dan PT Adaro Energi Tbk periode 05 November 2018 sampai 04 November 2019. Data diperoleh dari www.finance.yahoo.com. Adapun untuk pengolahan datanya dilakukan dengan software statistik RStudio. Identifikasi variabel. Variabel yang digunakan yaitu PT Aneka Tambang Tbk dan PT Adaro Energi Tbk. Metode analisis. Adapun langkah pertama yaitu menghitung return dari masing-masing harga penutupan saham investasi. Langkah selanjutnya menguji kenormalan data, apakah data berdistribusi normal atau tidak dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, memeriksa ada atau tidaknya efek autokorelasi menggunakan uji L-Jumbox. Langkah selanjutnya, melakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah data memiliki varian yang beragam dengan menggunakan uji ArcLM. Langkah selanjutnya mencari nilai koefisien korelasi Ross-Spearman. Selanjutnya menghitung estimasi parameter Coppola Frank menggunakan nilai koefisien korelasi Ross-Spearman yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Adapun langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai VAR menggunakan metode simulasi Monte Carlo dengan langkah mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset tunggal dengan fungsi Coppola Frank berdasarkan nilai estimasi parameter yang diperoleh pada langkah sebelumnya sebanyak n kali. Mencari dugaan kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 1 dikurang alfa yang diperoleh pada langkah A kemudian dinotasikan dengan R. Menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan tertentu. Selanjutnya mengulangi langkah A sampai langkah C sebanyak M kali sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan nilai VAR yaitu VAR 1, VAR 2, hingga VAR M. Kemudian menghitung rata-rata hasil dari langkah D untuk menstabilkan VAR karena nilai VAR yang dihasilkan setiap simulasi berbeda.
Langkah selanjutnya yaitu mengestimasi sifar atau nilai bersyarat berisiko. Dan langkah yang terakhir yaitu melakukan interpretasi dari hasil yang diperoleh. Adapun untuk diagram alirnya dapat dilihat pada slide berikut. Dan berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam proposal ini. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih.